dapat dipenuhi untuk kemudian penyelenggaraan menjalankan tusi Kemdikbud sebagai imam di dalam penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan mulai dari pendidikan dini sampai kemudian pendidikan tinggi. Itu nggak perlu diragukan. Kalau menteri kita ini fighter, Mbak, jadi kalau itu sih nggak perlu diragukan. Tetapi memang kita harus menyadari keterbatasan pemerintah. Dan kalau kemudian kita melihat, kita bandingkan dengan negara-negara lain, ini ya kalau kemudian kita lihat penduduk Indonesia itu kan penduduknya sangat besar. Kalau tadi dicontohkan kemudian berapa sih kemampuan pemerintah untuk kemudian BOPTN operasional? Perhitungan kita itu sampai pada tahun 2022-2023 itu masih sekitar 28% untuk itu. Nah, di 2024 kita sudah mendapatkan tambahan begitu ya. Sehingga more or less kita mungkin sekarang di kisaran berapa Mas Dodi? 30-31%. 30-31%. Gitu. Itu kemampuan pemerintah untuk memberikan pendanaan. Sehingga yang berapa yang 70%-nya dari mana? 70%-nya tentunya tadi berharap dari peran serta masyarakat, gotong royong tadi melalui pendanaan pendidikan, melalui UKT maupun IP. Yang kedua adalah kenapa kita kemudian berusaha, kemudian mendorong perguruan tinggi untuk bertransformasi menjadi PTN BLU ataupun PTN BH, agar mereka dapat kemudian mengelola aset-asetnya itu supaya utilitasnya tinggi dengan mengoptimalkan utilisasi aset. Itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk bisa menambah pendapatan PNBP non UKT dan IP. Begitu. Itu yang terkait. Nah, apakah UKT berkeadilan ini contoh di negara? Kalau di negara-negara lain yang seperti sepengetahuan saya, misalnya di Eropa, gitu ya, rata-rata memang UKT flat. Tetapi bagi yang ini mereka punya kemampuan, contohnya di Jerman, itu untuk menggratiskan rakyatnya di dalam pendidikan tinggi. Karena apa? Dia bisa mengcover jumlah rakyatnya kan terbatas. Nah, di Indonesia ini jumlah penduduknya sekarang ini sudah 280 juta. Yang usia ini mohon maaf ini ya. Sekarang ini kan usia yang kita bonus demografi ini kan mulai dari sekarang kan. Itu kan besarnya itu kan di sini. Nah, apakah kemudian UKT berkeadilan yang tepat? Tepat, karena apa? Karena kalau kita lihat PDB kita dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, ya kita masih jauh di bawah. Artinya apa? Kemampuan masyarakat itu sebenarnya masih rendah, tidak sama. Kalau yang lain kan sudah PDB-nya tinggi ya. Jadi terendah, variasi dari terendah pun mereka masih mampu. Makanya dengan UKT atau biaya pendidikan yang sama mereka masih terbayarkan. Nah, kalau kita PDB kita kan masih di bawah rata PDB dunia. Apalagi yang negara-negara maju, kita kan masuk negara sekarang sudah berkembang menuju maju ya. Ini saya butuh konfirmasi dari ini. Nah, masyarakat kita itu diversitasnya juga tinggi. Kalau kita menetapkan UKT flat misalnya, bagaimana dengan, mohon maaf tadi, anak-anak yang punya kemampuan akademik tinggi tetapi secara ekonomi tidak mampu? Mereka tidak akan bisa belajar. Padahal salah satu strategi dari bangsa ini adalah dengan misalnya dari masyarakat-masyarakat yang kurang mampu tadi untuk bisa mempunyai akses ke pendidikan tinggi, ini bisa mengubah perekonomian dan kesejahteraan keluarganya, mengangkat harkat dan martabatnya keluarganya sehingga mendapatkan penghidupan yang lebih layak, lebih baik ke depannya. Sehingga menurut saya UKT berkeadilan ini sangat tepat dengan situasi yang ada di Indonesia. Karena apa? Indeks perbedaan kita ini kan sangat tinggi ya, antara yang kaya dengan yang miskin. Kalau Anda lihat perkembangan ekonomi makro kita, indeks perbedaan antara yang kaya dan miskin Indonesia itu sangat tinggi. Kalau yang di negara-negara kan mungkin deviasinya rendah, kalau kita kan sangat tinggi. Berarti sebagian kaya sekali dan sebagian memang kurang mampu. Sehingga UKT berkeadilan ini sangat tepat dengan profil pendudukan yang ada di Indonesia ini.
Itu dari kacamata ini. Kemana desain pendidikan tinggi? Kita ingin bahwa desain pendidikan tinggi kita ke depan, ini tentunya yang mendesain ini adalah tidak pada kapasitas kami ya, tetapi yang saya selama ini yang sudah diturunkan dari visi misinya Presiden itu adalah agar pendidikan tinggi kita itu ke depannya itu dapat setara dengan perguruan tinggi dunia yang lain. Kalau setara apa konsekuensinya? Agar SDM kita ini juga punya kesetaraan di dalam mengakses lapangan kerja maupun dunia kerja. Kalau kita sudah setara di mobilitas itu kita diakui, kan itu salah satunya untuk meningkatkan daya saing bangsa ya. Ini konsep yang selama ini kita pegang sebagai satu desain pendidikan tinggi. Kemudian bagaimana konsep perguruan tinggi PTNBH itu apakah wajib? Transformasi PTN Satker BLU menjadi PTNBH itu tidak ada kewajiban, tetapi didorong untuk kemudian bertransformasi menjadi PTNBH. Kenapa didorong? Karena secara fakta dengan bertransformasi menjadi PTNBH mempunyai otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan akademik maupun non-akademik, begitu, sehingga dinamika inovasi itu bisa betul-betul tumbuh dan diimplementasikan. Nah, sebagai fakta contoh dari sekian, kalau kita melihat ya, perguruan tinggi yang kinerjanya sudah diakui atau direkognisi di dalam QS World University Ranking QS. Seluruhnya siapa? PTNBH. Artinya apa? Karena dengan more or less pendanaan yang sama dari pemerintah, tetapi dengan adanya otonomi dalam mengembangkan kreativitas untuk membangun diversitas sumber-sumber pendanaan dari luar pendidikan, kemudian juga melalui kerjasama yang ada, itu mereka bisa kemudian digunakan untuk mengembangkan perguruan tinggi, sehingga kinerjanya itu sudah bagus. Kalau kemudian ini supaya juga tidak ada dusta di antara kita ya, rekan-rekan sekalian. Contoh yang saya tahu, IPB itu di dalam penyelenggaraan perguruan tingginya sumber pendanaan penerimaan dari mahasiswa itu hanya 22% dari total anggaran yang dikelola IPB. Artinya apa? Dengan UKT berkeadilan itu kita tahu bahwa siapa dikenakan UKT berapa dan siapa yang dikenakan UKT tinggi. Tetapi secara overall itu tidak akan menjadikan perguruan tinggi itu komersial, bahwa UKT itu seolah-olah menjadi sumber pendapatan. Ini data yang sudah ada di kami. Karena kami mereview seluruh RKAP PTNBH itu setiap tahun. Berapa sumber-sumber penerimaannya. Jadi mostly, sebagian besar, penerimaan PTNBH itu selain dari APBN, itu adalah dari sumber-sumber yang lain. Sumber kerjasama, baik itu kerjasama penelitian, kerjasama operasional yang dengan dunia usaha, dunia industri. Sementara yang dari sumber penerimaan pendidikan itu jauh lebih rendah. Kalau di dalam undang-undang kan disebutkan maksimum adalah 30% atau sepertiga. Ini tuh hanya 22%. Gitu. Ya. Jadi dia ke sebelah tengah dulu.